Jungle. يا تواب تب علينا سامحنا فانظر إلينا يا تواب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada diri kita, mulai dari nikmat yang terkecil sampai dari nikmat yang terbesar. Bahkan kata Allah, tidak ada satupun makhluk yang sanggup menghitung nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Jika kalau kalian ingin menghitung nikmat yang aku berikan, kata Allah, andai ranting-ranting pepohonan dijadikan sebagai pulpen, dedaunan dijadikan sebagai lembaran kertas, air laut dijadikan sebagai tinta, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat yang aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajut Talibin, beliau katakan, inna lin-na'am awabida ka awabidal wahsh faqayyidu bisyukr. Kata Imam Al-Ghazali, nikmat itu seperti binatang liar. Bagaimana binatang liar? Binatang liar dia kalau tidak diikat dia akan lepas, kalau tidak diikat dia akan pergi. Begitu jugalah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau nikmat itu tidak diikat dengan rasa syukur, maka nikmat itu akan pergi dalam diri kita. Tapi kalau kita nikmat itu kita syukuri, maka Allah janjikan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Kalau kalian syukuri nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka akan ku tambah lagi nikmat-nikmat yang lain. Tapi kalau kalian kufuri nikmat yang aku berikan, kalian tidak syukuri nikmat yang aku berikan, maka sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita selaku hamba hendaklah memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama Allah memberikan kita nikmat besar, nikmat yang sangat agung. Kita bisa berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh kemuliaan. Berapa banyak orang yang hari ini sebelum Ramadan dia telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berdoa kepada, ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, ya Allah. Tapi doanya hanya sampai di situ saja. Wa ballighna Ramadan. Tidak semua orang bisa sampai di bulan suci Ramadan, tapi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berada di bulan suci Ramadan. Mumpung kita masih berada di bulan Ramadan, maka manfaatkan, perbanyak amal soleh, perbanyak amal ibadah. Karena amal soleh, amal ibadah inilah yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang mana tidak bermanfaat harta yang selama ini kita kumpulkan, anak yang selama ini kita besarkan sekolah tinggi di universitas umum, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah
dengan membawa hati yang selamat, hati yang selamat kerana membawa amal-amal soleh, membawa hati yang bersih tanpa ada penyakit hati kepada orang lain. Inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir teringat ada satu maqalah dari Al-Imam Luqmanul Hakim dalam kitab Nasihatul Ibad karangan Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Beliau katakan di dalam kitab tersebut, Al-Imam Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya. Di dalam riwayat Al-Imam Luqmanul Hakim ini adalah seorang budak. Tapi bahkan ada ulama mengatakan beliau ini adalah seorang nabi. Tapi pendapat yang rajih, beliau ini tidak sampai maqam para nabi, kerana nabi tidak bisa berasal dari salah satu seorang budak. Wallahu alam. Ketika Al-Imam Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, innan nasa salasatu aslas," kata Al-Imam Luqmanul Hakim kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya pada diri manusia itu terbagi kepada 3 kelompok," kata Al-Imam Luqmanul Hakim. Yang pertama, kata Al-Imam Luqmanul Hakim, "Thuluthulillah." Sepertiga dalam diri kita ini, kata Imam Luqmanul Hakim, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kepada anak, "Apa dia wahai abati? Apa dia wahai ayahku?" "Thuluthulillah faruh." Sepertiga dari diri kita milik Allah adalah ruh yang selama ini bersemayam dalam diri kita. Ruh yang selama ini berada di dalam jasad kita. Karena tanpa ruh, kita sama seperti benda-benda mati pada halayaknya. Tanpa ruh, kita sama seperti benda yang tidak bisa bergerak. Maka dari itu, selama ruh ini masih berada di dalam tubuh kita, maka manfaatkanlah ruh ini, jasad ini, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ruh ini masih berada di dalam jasad, maka gunakanlah untuk membaca Quran, untuk beramal soleh, untuk memperbanyak solat tarawih dan sebagainya macamnya. Karena ruh ini akan dipanggil oleh Allah. Karena sulusulillah, sepertiga dari kita milik Allah adalah ruh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini telah digariskan oleh Allah, ini telah ditetapkan oleh Allah. Semua makhluk yang bernyawa, semuanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ruh itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila ketika datang ruh, ketika sebelum dicabutnya ruh ini pada diri kita, maka perbanyaklah amal soleh di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Luqmanul Hakim, sulusulid dudi. Sepertiga dari diri kita ini untuk cacing tanah, kata Imam Luqmanul Hakim. Apa dia wahai ayahku? Sulusulid dudi fal jasad. Sepertiga dari diri kita ini adalah jasad. Jasad yang selama ini kita rawat, jasad yang selama ini kita bersihkan, kita mandikan, kita kasih wangi-wangian, kita kasih sampo, kita kasih sabun. Bahkan ada satu kotoran saja yang menempel di bagian tubuh kita, kita langsung jijik, kita langsung buang. Karena apa? Karena ruh ini masih ada di dalam jasad. Ketika ruh ini sudah pergi, jasad ini akan menjadi santapan cacing tanah. Oleh sebab itu, tidak ada yang perlu kita sombongkan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah beri kita rupa yang menawan, jangan pernah sombong. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yanzuru ila ajsamikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat menilai jasad kalian, tubuh kalian. Wala ila suwarikum, dan Allah tidak menilai rupa kalian yang Allah berikan. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi kata Nabi SAW, yang dinilai daripada kalian itu adalah hati kalian yang bersih. Bersih dari sombong, bersih dari angkuh, bersih dari merasa paling hebat. Dan yang dinilai yang kedua adalah amal-amal kalian selama hidup di dunia Allah Subhanahu wa taala. Kelak semuanya kita akan disantap oleh cacing tanah, dan akan kita bawa nanti amal-amal soleh di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Maka dari itu, bagi orang yang punya kekuasaan, jangan sombong. Karena yang memberikan kekuasaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah titipkan ruh pada diri kita. Tanpa ruh kita tidak akan bisa berkuasa. Ketika Allah berikan ilmu pada diri kita, jangan sombong, karena yang memberikan itu Allah,
dan di dalam di dalam diri kita ini ada ruh yang bersemayam diri kita. Tanpa ruh kita tidak akan bisa memperoleh ilmu. Al-Fakir teringat ada qasidah dari petuah Melayu, bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah, jadilah engkau padi di ladang, makin berisi tunduk ke bawah. Apa makna dari qasidah syair ini? Jadilah kita di kehidupan ini seperti padi di ladang, yang mana padi semakin tumbuh dia akan semakin merunduk. Begitu juga lah yang harus kita terapkan di muka bumi Allah ini. Ketika Allah berikan jabatan kepada kita, hendaklah kita senantiasa merendah. Ketika Allah beri kekuasaan, ilmu atau sebagai macamnya, hendaklah kita tawaduk, merendah, karena semuanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung. Apa makna dari syair ini? Janganlah kalian jadi seperti ayam yang di kampung, yang di kandang, bertelur satu tapi ributnya sekampung. Diberikan oleh Allah ilmu secuil saja, tapi angkuhnya, sombongnya melebihi dari iblis. Maka jauhi sifat-sifat sombong ini, karena kita hakikatnya dalam diri kita ini sepertiganya milik cacing tanah, sampai masanya akan digerogoti cacing tanah. Kalaulah tubuh ini, jasad ini kita gunakan untuk beribadah, beramal soleh, membaca Quran, tadarus, solat tarawih dan sebagainya, nanti jasad ini akan dikuburkan sebagaimana dikisahkan para waliullah, para ulama. Ada makamnya bertahun-tahun dibuka, tapi tidak sanggup cacing tanah untuk menggerogotinya. Kenapa? Karena tubuhnya digunakan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Imam Luqmanul Hakim, sulusu li nafsi, sepertiga untuk diri kita ini adalah milik kita. Inilah yang akan kita bawa, inilah akan hak kita nanti. Apa dia, wahai ayahku, kata anak? Sulusu li nafsi adalah amal. Amal yang senantiasa kita lakukan di muka bumi Allah, inilah yang akan kita bawa dan akan menjadi hak kita. Selagi ada amal, selagi ada ruh di dalam jasad, selagi jasad belum digerogoti cacing tanah, selama kita masih bisa melaksanakan amal-amal soleh, maka manfaatkan itu semua. Mumpung di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang Allah sebut, yang mana di bulan Ramadan terdapat ada satu malam yang mana lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu adalah malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Andaikan kita melaksanakan amal soleh pada malam itu, bayangkan kita seakan-akan melaksanakan amal soleh selama 1000 bulan. Mumpung di bulan Ramadan, perbanyak amal soleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada agak